Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna Ananda? Bagaimana kabarnya? Semoga Ananda selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita ya sayang ya. Tematik yang PJOK. Nah, pada kesempatan kali ini untuk penjelasannya Ustazah menggunakan video. Beliau bernama Budela ya sayang ya. Jadi nanti tolong perhatikan videonya dengan baik. Kemudian sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Baik. Silahkan simak dan perhatikan videonya dengan baik. Nah Ananda, untuk judulnya adalah gerak bertumpu dan bergantung. Untuk gambaran awalnya, biar kita mengetahui bertumpu yang mana dan bergantung yang mana, ini dia. Bertumpu pada gambar yang di sebelah kiri dan bergantung pada gambar yang di sebelah kanan. Di sini disebutkan gerak bertumpu dan gerak bergantung itu adalah gerak yang paling sering dilakukan ketika senam lantai. Senam lantai itu yang seperti apa? Ini dia. Coba perhatikan gambarnya, Nak. Ada senam lantai. Jika Anda melihat seseorang yang berolahraga, kemudian melakukan kegiatan seperti yang ada pada gambar, ini disebut dengan senam lantai. Salah satu jenis senam yang dilakukan di lantai dengan beralaskan matras. Jadi, kalau kita hendak melakukan senam lantai, itu kita menggunakan matras. Matras itu kasur, seperti kasur ya sayang bentuknya. Dia kasur untuk berolahraga. Oke, ini tidak perlu, belum perlu ya sayangnya. Nah, kita masuk ke sini. Ini merupakan bertumpu pada tangan. Ini merupakan suatu gerakan yang insya Allah mudah kita praktikkan. Bertumpu pada tangan. Di sini melatih kekuatan tangan, ya nak ya. Ketika kita bertumpu pada tangan, itu kita dapat melatih kekuatan otot tangan kita. Kaki pun begitu. Otot tangan dan kaki. Oke? Kita lihat cara melakukan permainan mendorong teman. Nah, yang pertama, pilihlah teman yang seimbang. Maksudnya sayang, di sini yang memiliki tubuh yang tingginya sama dengan Ananda atau berat badannya hampir sama dengan Ananda. Ya sayangnya berarti seimbang dia. Oke. Kemudian berdiri berhadapan. Nah, berdiri berhadapan. Berhadapan itu seperti yang ada dalam video ini ya sayang ya. Berhadapan dia. Kemudian langkahkan salah satu kaki ke depan. Nah, ketika kita tadi kan berdiri berhadapan nih bersama teman kita. Kita langkahkan salah satu kaki ke depan. Kalau pada gambar ini masing-masing dari beliau itu memajukan salah satu kakinya, yaitu kaki kanan. Ya, memajukan kaki kanannya. Oke. Kemudian pertemukan kedua telapak tangan dengan teman yang ada di hadapanmu. Nah, kemudian kedua telapak tangan kita satukan juga dengan kedua telapak tangan teman kita. Kemudian ketika aba-aba mulai lakukan gerak saling mendorong. Nah, disinilah tadi gunanya sayang, harus seimbang ya nak ya. Harus seimbang temannya. Supaya apa? Kalau misalnya nanti nih tenaga yang satu orangnya itu sangat kuat, sedangkan yang satu lagi tidak terlalu kuat, tentu nanti mudah terjatuh ya sayangnya. Nah, itu nanti harus kita hindari. Makanya memilih teman yang seimbang. Nih, ketika beliau saling mendorong. Ketika mendorong, ya nak ya, ketika mendorong itu kita
dorong, tenaga kita tuh memang kita dorong seperti itu. Yang kaki kita kuatkan di bawah, kita tekan di bawah. Oke, tidak lemas kakinya ya nak ya. Kalau kaki kita lemaskan, maka kita mudah jatuh. Makanya kaki kita juga kita kuatkan di bawah, kita tekan di bawah ya sayang ya. Nah, ketika aba-aba berhenti, hentikan dorongannya. Ketika aba-aba ada perintah untuk berhenti, kita berhenti untuk mendorong. Nah, itu tadi gerakan bertumpu. Nah, perhatikan lagi gambarnya. Lihat kakinya juga nak. Nah, kakinya juga ikut memberikan dorongan, memberikan kekuatan tubuhnya. Oke, kita lihat sekali lagi. Ini pakai kaki kiri, tadi pakai kaki kanan, sekarang pakai kaki kiri. Ditengkuk kakinya ya. Kalau kita tekukkan kaki kita, itu tandanya kaki kita memberikan tekanan kekuatan untuk tubuh kita ya sayang ya, memberikan pertahanan untuk tubuh kita. Kita tahan seperti itu. Ingat tidak lemas kakinya ya. Oke. Kemudian kegiatan bergantung. Nah, untuk bergantung ini lumayan berbahaya. Kita harus memiliki fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang memang melindungi kita, tidak boleh sembarangan. Misalnya nanti nih Ananda bergantung di pintu rumah, di lemari dan sebagainya, jangan ya sayangnya, dihindari, tidak boleh. Ini juga harus diawasi oleh orang-orang dewasa, tidak boleh dilakukan sendiri. Coba perhatikan gambarnya. Nah, contohnya ini ada Udin ditemani ayahnya melakukan kegiatan bergantung di sebuah pohon. Oke. Kalau kegiatan bergantung ini nak, nih salah satu alatnya itu ada palang besi. Kemudian ada dahan pohon yang rendah dan kuat. Oke. Setelah itu, untuk melakukan gerak menggantung pertama kali, boleh meminta bantuan ayah atau ibu untuk memegangi. Nih, bukti lagi ya sayangnya, kalau kegiatan bergantung ini harus didampingi oleh orang-orang dewasa. Tidak boleh Ananda lakukan. Kemudian, nah, ini dia contohnya saja. Ustazah menampilkan ini hanya contoh saja. Kalau kegiatan bergantung itu seperti ini bentuknya, oke? Nah, kalau caranya, posisi tubuh berada di bawah palang untuk bergantung. Ini udah ada palang besi di dekat beliau. Kemudian, genggam palang dengan jari-jari tangan mengarah keluar. Yuk, perhatikan gambarnya nak, perhatikan videonya, perhatikan tangan beliau. Nah, seperti itu cara menggenggamnya ya. Setelah itu lakukan gerakan menggantung selama 8 hitungan. Nah, ketika kita sudah menggenggam palang besinya, kita diam saja sambil menunggu hitungan selesai sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Oke. Paham ya nak ya? Itu kalau gerakan bergantung yang sederhana. Nah, kalau ini sudah dilakukan oleh orang-orang yang memang profesional. Beliau bisa bergantung dari besi ke besi. Baik Ananda, itu tadi sedikit penjelasan mengenai gerakan bertumpu dan bergantung. Untuk kegiatan yang mudah kita lakukan adalah gerakan bertumpu, atau tadi bertumpu menggunakan kedua tangan. Insya Allah mudah dilakukan. Kalau untuk yang bergantung tidak perlu ya nak ya, karena harus ada alat-alat yang mendukung seperti palang besi, kemudian pohon dengan dahan yang kuat. Setelah itu ketika hendak melakukannya harus didampingi. Ananda harus didampingi oleh ayah dan ibu. Tapi Ustazah tidak menganjurkan. Lakukan saja jika Ananda ingin mencoba, lakukan saja gerak bertumpu tadi. Insya Allah mudah dilakukan ya. Kita menggunakan kedua tangan kita.
Oke, jazakumullahu khairan atas perhatiannya sayang. Semoga bermanfaat untuk kita. Ingat, selalu laksanakan sholat, berusaha, kemudian belajar mengaji, baca Al-Qur'annya yang sudah bisa membaca Al-Qur'an. Setelah itu membantu kedua orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.